Bayangkan kesalahan Musa berapa, saudara? Katakanlah cuma satu kesalahan Musa. Apa itu, saudara? Dia merendahkan martabat Tuhan, yaitu dimarah. Saat itu ketika Tuhan ngomong, Musa, bangsa ini sudah kehausan. Walaupun mereka sudah bersungut-sungut, oke. Sekarang kau ngomonglah ke batu itu, supaya keluar air. Lewat itu mereka nanti minum. Oke Tuhan. Tapi Musa gusar, marah melihat orang Israel yang tiap hari, saudara, nggak bisa menguasai mulut. Selalu bersungut-sungut, saudara. Akhirnya dia lemparkan tongkatnya, saudaraku, mengatakan, keluar engkau air. Memang keluar air. Tapi Tuhan berkata, kau telah merendahkan martabat, maka engkau tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Itu hukuman supaya engkau ke surga. Tetapi kitab Yudas berkata, iblis di sana mendakwa si Musa, saudara. Hanya karena dosa yang seperti itu, satu. Tetapi untunglah, saudara, seperti di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus 10. Untung Musa hari itu menerima penghukuman Tuhan, supaya dia tidak bersama-sama dengan dunia ini dihukum di neraka. Dia menerima penghukuman di bumi. Untung dia menerima itu. Sehingga ketika dia sudah di bumi ini dibalaskan semua perbuatan dosanya walaupun hanya satu. Akhirnya dia lolos ke surga, saudara. Itu kita tahu dalam kitab Matius pasal 17. Ketika dia bersama Elia, dia datang dari atas turun ke bukit menemui Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus akan menyerahkan dirinya untuk menjadi korban sembelihan penghapus dosa untuk dosa semua umat manusia, saudara. Itu membuktikan Musa ke surga. Bayangkan di situ iblis mendakwa hanya seperti itu. Ibarat terjadilah, saudara, pendakwaan kalau di pengadilan di bumi ini. Ngomong si Aboy, ngomong terus si iblis itu. Ini dosanya. Kalau perlu nanti dia naik banding. Iya. Bisa dia naik banding dari pengadilan negeri, misalnya di bumi ini, ke tingkat pengadilan tinggi. Gagal di pengadilan tinggi, dia berjuang. Si penuntut itu, mulai dia kasasi, saudara, ke Mahkamah Agung. Sampai dia berhasil. Begitu gigihnya si iblis itu, kelak mendakwa mereka, saudara, itu orang yang hidupnya di dalam dosa. Makanya, saudara, selama kita di bumi ini, saudaraku, berjuanglah untuk hidup kudus. Ketika kita berdosa, misal, segera minta ampun. Kalau kita mendapat hukuman atas dosa kita selama di bumi, terima saja. Kata kitab 1 Korintus, supaya kita nggak dihukum. Coba kita baca sebentar ayat, sudah. 1 Korintus. Pasal 11 ayat 32. Kalau sudah ditemukan, mari kita baca bersama. 32, ya. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kata bersama-sama ini orang yang tidak kenal Tuhan. Enggak usah nanti bersama-sama dihukum di neraka sana. Selama kita di bumi ini kita dihukum berupa apa?
Apa bedanya seperti dalam Ibrani 12? Kalau kita bersalah di hadapan Bapa kita pasti menghajar kita, menghukum kita. Lebih baik kita terima. Ya. Nah nanti saudara, suatu hari, nah orang yang tadi ketika misalnya didapati bukunya, nanti kita tahu Tuhan Yesus juga punya buku ya. Di sorga itu ada beberapa buku. Setidaknya saya tahu kalau saya baca Alkitab, pertama apa? Injil. Di sorga itu ada Injil yang sedang kita bacain. Kalau ada yang ngomong, mana Injilmu yang asli? Di sorga. Dalam kitab Wahyu berkata. Lalu Injil di sorga itu dikirimkan melalui para nabi, ditulis secara lahiriah di bumi ini. Nah berupa ini. Dan dia berkuasa menjaga ini. Makanya gak ada yang hilang. Saya pernah menemukan ayat itu, saudara, di sini. Tuhan menjaga perkataan. Gak ada yang hilang. Luar biasa. Makanya saudara dibilang, ada Injil yang lain. Injil apa? Injil Yudas, Injil Barnabas. Tidak. Injil itu hanya 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu menggambarkan, kalau perjanjian lama, bayangannya apa? Anaknya Harun. Siapa itu anak Harun? Nadab, Abihu, Itamar, dan Eleazar. Baik sudah. 4 ini anak. Itu adalah bayangan Injil. Yang 4 orang itu. Termasuk ketika mereka memikul tabut. Ada 4 sudut. Itu gambaran 4 Injil, sudah. Bayangan dari Tuhan, yaitu Injil. Kan pelayanan yang sebenarnya adalah pelayanan Tuhan Yesus ya. Yang sebenar pelayanan roh. Pelayanan perjanjian lama itu bayangan saja. Wujudnya adalah pelayanan Yesus, kata kitab Kolose, saudara-saudara, maupun kitab Ibrani. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu nanti datang. Mulai dihakimi. Kalau didapati saudara nanti, nah salah satu bukunya adalah Injil, dan buku yang kedua apa? Yang mencatat perkata, yaitu perbuatan kita. Dicatat semua oleh Tuhan Yesus melalui para malaikat. Nah saudara, kalau seperti Musa, makanya kenapa nggak bisa si iblis itu mendakwa dia untuk dihukum si Musa? Karena si Musa sudah menerima penghukuman selama di bumi atas dosa-dosa. Memang dosa kita pertama gratis, cuma-cuma dihapuskan. Waktu kita bertobat ya, dan dibaptis, dosa kita selesai tanpa kita menerima penghukuman. Sebab hukumannya ditransfer, dipindahkan ke tubuh Yesus. Tetapi setelah kita bertobat dan memberi dibaptis, kita melakukan perjalanan iman. Waktu kita nanti saudara berdosa, kita dihukum selama di bumi, supaya nanti kita menerima penghukuman, selesai dosa kita di bumi, baru kita ke surga. Nah makanya penting kita saudara berjuang hidup kudus. Seminimalnya kalau kita berdosa, misalnya mau tidur, kita ingat dosa kita. Hari ini misalnya, kita minta ampun, ampuni saya, hari ini saya telah menyakiti hati Tuhan dengan perkataan dan perbuatan saya. Karena itu dicatat saudara. Nah waktu saudaraku minta ampun, nah didakwalah kita kan. Misalnya kalau orang dunia ini
Atau orang Kristen lah, dia nggak ngaku dosa, cocok dia berbuat dosa, masa bodoh dia. Apa yang terjadi di surga nanti kesaksian itu? Dia nggak minta ampun, pas dia mati nggak ada kesempatan, dia itu nggak ada kesempatan, waktunya dia bertobat kayak tempo hari di pelayanan di waktu saya di Metro, nggak ada kesempatan dia bertobat. Ampuni saya tuh nggak ada. Karena dia langsung kecelakaan, mati sudah. Makanya saudara, perjalanan kita ini, jarak antara kita dengan maut, itu hanya satu langkah saudara. Itu sebabnya terus kita berjaga-jaga. Iya, naik motor, berjaga-jaga. Tuhan, Engkau yang hadir bersama saya di sini, saya nggak ada apa-apanya. Kita rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara. Nah, waktu nanti didakwa, duduklah di sini saudaraku, tahta pengadilan itu. Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Lalu kalau didapati orang itu enggak minta ampun, apa yang terjadi saudara? Ya sudah, diketok palu. Kamu adalah kambing, kata dalam Matius pasal 25. Kambing itu ke kiri kemana? Ke neraka saudara. Tapi kalau kita datang misalnya di pengadilan itu, tempo hari Tuhan saya sudah minta ampun, dibukalah buku. Datang Tuhan Yesus bersaksi, ini kesaksian. Di 3 saksi, 2 alat bukti atau 2 saksi, perkara menjadi sah. Yesus bersaksi tentang kita. Memang tempo hari Denny sudah minta ampun. Saya suruh hamba-hambaku kepada dia supaya ditegur dosa-dosanya. Dan dia bertobat. Enggak ada lagi dosanya di buku saya. Itu kesaksian Yesus. Datang Roh Kudus ngomong. Roh Kudus kan memberi karunia. Saya juga dulu waktu dia berdosa, saya ingatkan dia tentang karunia. Saya beri dia karunia lewat mimpi. Saya ingatkan dia, kau berdosa nak, bertobat kau, supaya kau jangan ke neraka. Lewat mimpinya saya kasih karunia seperti itu, dia bertobat. Termasuk lewat karunia teman-teman yang lain, mengingatkan dia. Dengan kesaksian-kesaksian. Yang seperti selama ini kita, kalau ada kesaksian kita catat, kita bagi-bagi, kita share saudara di ini kita, grup kita saudara. Dan dia bertobat. Kata Roh Kudus, dia insaf. Roh Kudus kan menginsafkan dunia akan dosa. Datanglah Bapak mengetok palu, oke. 2 kesaksian, oke, ketok palu. Kamu ke kanan. Ke sorga, kata Matius pasal 25 saudara, tentang domba. Begitu kelak saudara kesaksian di sorga antara lain. Makanya di perjalanan ini kita mesti berhati-hati. Kalau udah selesai dosa kita, di perjalanan ini berjuang saudara, untuk hidup kudus. Berjuang. Kekudusan itu diperjuangkan ya. Jangan bilang saya imani, saya kudus. Iman dasarnya. Iya, iman itu hanya dasarnya saja. Tapi di perjalanan iman menuntut perjuangan. Iman menuntut saudaraku kekudusan. Berjuang. Berjuang. Ini saudara. Nah, yang kedua apa di sini? Nah saudara, yang kedua lihat di sini. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Lalu ayat yang ke-9. Kita menerima kesaksian manusia. Tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Tentang anaknya. Yaitu Tuhan Yesus.
Lalu ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Saudara, di bumi ada 3 yang akan memberi kesaksian. Makanya dua saksi perkara sah, hukum Taurat ngomong seperti itu. Di bumi juga di pengadilan. 2 alat bukti, dia akan jadi tersangka, saudara. Tersangka. Apalagi ada 3, banyak. Ini 3, saudara. Di bumi yang memberi kesaksian tentang anak Allah. Dan itu dimiliki oleh orang percaya seperti kita. Nah, saudara, kita akan pelajari sebentar. Yang pertama yang memberi kesaksian itu apa? Roh. Roh di sini adalah Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus akan bersaksi tentang anak Allah di dalam diri kita. Dan kesaksian itu, saudaraku, ada pada kita. Kita ini juga disebut anak Tuhan, anak Allah oleh Roh Kudus. Coba kita baca, saudara, ayat Roma 8 berkata demikian. Apa katanya di sini, saudara? Roma 8 ini. Ini luar biasa. Ayat 15 dan 16. 15 dan 16, 32. Ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu, lihat, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi di bumi, saudara, kesaksian tentang anak Allah di dalam diri kita, kita juga ada. Makanya, saudara, kalau kita penuh Roh Kudus akan menyaksikan kita ini anak Tuhan, saudara. Di dalam kita ini. Itulah gunanya kita ada ibadah pengurapan. Ibadah meminta baptisan Roh Kudus yang kita lakukan setiap Selasa malam, saudara. Supaya Roh Kudus itu terus menyaksikan kita. Kita ini anak Tuhan. Kan kalau ayat ini berkata tadi, 1 Yohanes 5. Kita menerima kesaksian manusia. Tapi kesaksian Allah itu lebih kuat. Kesaksian manusia masih. Ini kesaksian Tuhan saja kepada Musa. Masih diperdebatkan iblis, apalagi hanya manusia menyaksikan kita. Contoh, saudara, misalnya. Wow, dia ini orangnya baik, ini Tuhan. Kita saksikan dia nanti. Tuhan Yesus berkata, aku tidak memerlukan kesaksian manusia, kata Injil Yohanes. Iya, karena Yesus tahu siapa manusia itu. Dia nggak memerlukan kesaksian dari si A, si B. Siapa kita di hadapan Tuhan. Misalnya orang tua, karena dia anak, waduh ini bakal ke neraka anak saya. Bakal dihukum ini. Datang orang tua, suami istri ngomong. Tuhan, dia ini orangnya dulu baik. Di pengadilan itu misal. Dia ini baik. Nggak ada gunanya, saudara. Karena di dalam Yohanes pasal 2, saudara, ayat terakhir berkata, Tuhan tidak percaya kepada manusia itu. Karena Yesus tahu, Tuhan tahu siapa manusia itu. Dia tahu hati manusia itu seperti apa. Lihat, saudara, makanya Roh Kudus itu, saudaraku, begitu kuat akan menyaksikan siapa kita. Bahwa berkata, kita ini anak-anak Tuhan. Kesaksian itu kuat. Makanya tempo hari kami pernah menginjili ya orang seberang. Tidak sengaja sebetulnya penginjilan itu. Waktu ada ibadah 2:10 malam. Karena mobilnya
kita charter dulu. Pas kita charter, dia datang bersama suaminya di mobil, masuk ke gereja. Pas 2:10 malam. Karena dia merasa kurang enak. Oh semuanya, haleluya, haleluya, haleluya. Dan berkata, baptis aku dengan Roh Kudus. Rupanya dari sepenuh hati dia ngomong, Tuhan Yesus baptis aku dengan Roh Kudus, kata dia. Tahu-tahu penuh Roh Kudus dia. Tiba-tiba waktu kami temui di rumahnya besok, apa yang ibu alami? Waduh Pak, di hati saya itu berkata, Yesus itu Tuhan rupanya Pak. Roh Kudus itu yang menyaksikan. Di hati saya nih Pak. Dan saya juga disebut adalah anak Tuhan Pak. Luar biasa. Kesaksian Roh Kudus itu tentang kita. Makanya penting kita penuh Roh Kudus. Supaya nanti Roh Kudus memberi satu. Itu kesaksian yang pertama. Kadang-kadang saudara, orang tidak memerlukan kesaksian Roh Kudus. Makanya mereka enggak mau datang. Enggak begitu penting penuh Roh Kudus. Padahal baptisan itu kan ada 3 ya. Baptisan air itu dilakukan oleh manusia. Baptisan Roh Kudus, Roh itu Tuhan Yesus yang membaptiskan manusia dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, baptisan api. Kata Injil Lukas saudara, Yesus sendiri mengalami baptisan api. Yesus sendiri mengalami kepenuhan Roh Kudus. Iya. Baptisan air juga dia alami. 3 baptisan dialami Tuhan Yesus saudara. Dia sendiri yang ngomong itu. Aku harus menerima baptisan. Kata Injil Lukas saudara. Bukan baptisan air itu, bukan baptisan roh. Baptisan api, dia ngomong di atasnya ayat. Itulah perjalanan salib. Disebut saudaraku baptisan api buat Tuhan Yesus. Begitu menderita. Tapi ada tujuan. Makanya baptisan api kalau sampai ke kita. Ada tujuan Tuhan di sana saudara. Ada maksud dan tujuan. Masing-masing baptisan yang kita alami. Nah saudara. Tentang Roh Kudus. Ini kesaksian yang kedua apa? Yang dialami orang percaya mempunyai kesaksian itu katanya. Yaitu air. Di bumi ini ada 3 memberi air, roh, air, dan darah. Ini air ini saudara adalah tentang baptisan air. Lewat baptisan air, Allah itu bersaksi, Yesus itu adalah anaknya saudara. Coba kita baca dulu Matius 3. Matius 3 saudara. Coba kita baca ayat ini. Ayat 18, ayat 16 dan 17. Matius 3 ayat 16, 17, 32. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada kesaksian tentang Yesus saudara. Ini anakku. Nah kesaksian tentang baptisan yang dialami juga orang percaya mengalami. Kita juga anak Tuhan. Makanya pernyataan ini tidak berlaku hanya kepada Yesus saja. Kepada kita juga berlaku ini. Yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ada pernyataan dari sorga. Menyaksikan siapa kita. Makanya kalau baptisan yang dipercik, enggak ada kesaksian itu saudara. Makanya kita sampaikan kepada keluarga kita yang mempercayai baptisan yang dipercik. Yang ditaruh di dahi waktu masih kecil. Anak kecil tidak dibaptis menurut Markus pasal 10. Ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Beda baptisan, beda diberkati. Anak kecil diberkati, ditumpang tangan. Itu bukan baptisan saudara. Enggak ada kesaksian apa-apa anak kecil itu dibaptis. Karena enggak ada dasar Alkitabnya.
Kalau nggak ada dasar, jangan kita ikuti saudara. Kalau ada dasar, kita ikuti. Supaya nanti Tuhan akan berkata, ada firman tertulis. Dia akan berkata, ada tertulis, ada tertulis. Ya kalau nggak ada tertulis, kita ikuti, kan itu namanya bodoh, saudara. Kok mengikuti yang tidak ada tertulis di Alkitab ini? Misalnya anak dibaptis, anak kecil. Nggak ada di Alkitab anak dibaptis. Nggak ada kesaksian Allah di dalam diri orang anak kecil dibaptis. Tetapi ketika dibaptis dengan air seperti Yesus, saudara, umur 30 tahun. Ketika dibaptis ada suara dari surga berkata, bersaksi nih saudara artinya. Ini anakku ini. Makanya saudara Galatia juga berkata, kita yang dibaptis ini adalah anak Tuhan. Coba kita baca sebentar. Galatia, saudara. Ini luar biasa. Kita baca saudara. Galatia. Coba kita baca ayatnya sebentar. Yaitu pasal 3. Galatia 3. Ayat 26 dan 27, 32, iya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita anak Allah karena. Makanya waktu dibaptis itu, saudara tahu 1 Korintus pasal 12 kan? Coba kita baca dulu supaya ada peneguhan. 1 Korintus 12. Ayat 12, 13. 32. 1 Korintus 12 ayat 12, 13, 32. Ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dibaptis menjadi satu tubuh. Saudara, kita ini tubuh Yesus kita ini. Kita ini adalah tubuh Yesus. Makanya ada disebut kepala tubuh, anggota tubuh. Tapi seluruh tubuh ini disebut apa? Kita satu tubuh. Yesus adalah kepala tubuh, kepala gereja. Kita anggota tubuhnya. Bagaimana? Kapan kita menjadi anggota tubuhnya? Waktu dibaptis. Di sanalah kesaksian tentang dia ini adalah anakku. Itu bukan berlaku hanya kepada Yesus. Kepada kita juga berlaku. Karena waktu dibaptis itu, kepala tubuh yang dibaptis. Anggota tubuh kita adalah, anggota tubuh Yesus adalah kita. Nah makanya waktu dibaptis, kita ini anggota tubuh Yesus yang berkata kepada ini anakku. Juga berlaku kepada kita. Karena kita menjadi satu tubuh dengan Yesus, saudara. Ini saudaraku, air itu memberi kesaksian. Baptisan air, ada kesaksian. Makanya saudara, kita perjuangkan keluarga kita yang belum dibaptis. Supaya yang kedua ini ada dua kesaksian yang memberi. Kesaksian bahwa kita ini anak Tuhan. Ada kita miliki. Ayat ini berkata tadi, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Kata 1 Yohanes 5 ayat 10 ini sudah. Mempunyai. Dua ini sudah kita miliki. Satu lagi apa? Darah. Ini kita tahu kan Yesus datang. Dia mau mencurahkan darahnya. Dan dia telah curahkan di salib Golgota. Dan di dalam darah itu ada kesaksian, saudara. Kesaksian apa? Coba kita baca sebentar. Ibrani pasal 12. Apa kata firman Tuhan di sini?
ayat 22 sampai 24, Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24, 32 iya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, darah Yesus itu berbicara. Itu kesaksian. Darah Yesus tidak berbeda seperti darah Habel. Waktu saudara tahu Habel dibunuh oleh Kain abangnya, siapa yang menyaksikan di hadapan Tuhan? Kemana dia? Kan datang Tuhan mencari Kain, di mana Habel adikmu? Memangnya aku penjaga adikku? Saya nggak tahu di mana dia. Tapi darah Habel berbicara, dan bicara di sana. Kalau kita baca Ibrani pasal 11, ayat 4 ini saudara, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, lebih kuat dari cara Habel ini, darah Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah orang benar. Membenarkan kita, oleh darahnya lah kita dibenarkan. Karena beriman kepada Yesus. Darahnya saudara, bicara lebih kuat. Tentang bahwa disaksikan seperti Habel berkata, aku di sini Tuhan, aku ini orang benar. Lihat kata-kata ini. Bahwa dia benar. Darahnya bicara dia orang benar. Seperti itulah darah Yesus yang ada pada kita. Berbicara. Berkata, kita ini adalah orang yang benar. Berbicara lebih kuat daripada darah Habel, saudara. Lihat ini. 3 kesaksian ini harus kita miliki. Dan sekarang sudah kita miliki itu, saudara. Terutama waktu kita perjamuan kudus setiap bulan. Darah itu makin kuat bicara. Waktu kita angkat tinggi-tinggi darah Yesus. Itu piala kemenangan. Piala kemenangan kita. Darah Yesus itu memenangkan kita dari maut, dari dosa, dari pencobaan. Karena darah Yesus berbicara. Lebih kuat dari darah Habel. Kata ini saudara. Dan itu dimiliki oleh orang percaya. Tetapi hati-hati di perjalanan. Nah, ini yang saya takutkan saudara, terus terang saja. 3 kesaksian ini suatu hari bisa bergeser saudara. Contoh misalnya kita penuh Roh Kudus, tapi di perjalanan kita nggak setia kepada pimpinan Roh Kudus, saudara. Nggak setia kepada Tuhan. Padahal Roh Kudus ditempatkan Tuhan di dalam diri kita untuk memimpin kita, setia di dalam kebenaran. Penolong kita, penghibur kita, pengajar kita, mengingatkan kita di dalam perjalanan iman ini supaya terus kita berada pada rel firman. Jangan sampai keluar. Karena rel itu yang adalah firman menghubungkan kita saudara sampai ke sorga. Roh Kudus yang akan memimpin kita, menuntun kita di rel itu. Ibarat kalau kereta api dialah supir. Dia drivernya saudara di sana. Menentukan. Tapi saudara, tidak sedikit orang keluar dari rel. Gak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti Roh Kudus mulai berduka.
Setelah berduka, mulai dia meninggalkan kita. Sudah. Kesaksian yang pertama hilang, sudah. Seperti kepada Saul, hilang. Yang kedua, tentang baptisan air. Ya. Di perjalanan ini kadang-kadang saudara, kita mengakui baptisan yang dipercik begini. Iya. Bahkan kita hadir karena dia hula-hula. Karena keluarga dekat. Karena ada syukuran anaknya baru dibaptis. Hadir kita di sana. Saudara, itu kita berarti mengakui bahwa baptisan yang dipercik itu adalah benar. Kita harus berjuang, tidak boleh hadir di sana. Dalam acara pesta itu. Nanti mereka berdoa datangkan pendetanya di sana. Padahal Alkitab enggak ngomong seperti itu. Kalau sesuai Alkitab hadir, tidak ada masalah. Apalagi diundang oleh keluarga. Tapi kalau walaupun keluarga enggak sesuai firman Tuhan dilakukan, oh jangan hadir saudara. Alkitab berkata Matius 10, barang siapa lebih mengasihi keluarganya dari aku, dia enggak layak bagiku. Iya. Buktinya Imam Eli anaknya sudah datang firman kepada Imam Eli, tegur anakmu karena dia berdosa. Dia sudah menyimpang. Imam Eli sayang betul sama anaknya. Takut kehilangan anak. Anaknya enggak benar, tapi dia kehilangan. Ujungnya apa? Tuhan ngomong, kenapa engkau lebih mengasihi anakmu daripada firmanku, Imam Eli? Kau tidak layak bagiku. Lihat saudara. Makanya kalau saya sedikit sama anak-anak saya nggak mau seperti Imam Eli. Iya, saya harus sampaikan apa yang benar. Terus terang saja. Saya mendoakan mereka, mempuasakan mereka, menyampaikan firman kepada mereka. Jangan didapati nanti saya jadi Imam Eli. Lebih mengasihi anak daripada firman Allah. Nah nanti di situ saudara, kita bisa bergeser. Kita kehilangan kesaksian yang kedua. Dan yang ketiga, kita pun sadarkan kehilangan kesaksian tentang darah Yesus. Karena kita enggak setia saudara. Apalagi tentang saudaraku, tentang pemercikan darah ini, tentang perjamuan kudus misalnya saudara. Meremehkan perjamuan kudus, kehilangan. Di sana kalau 1 Korintus 11 ada kehilangan itu. Apa kehilangannya saudara? Karena mereka di sana main-main tentang baptisan tentang perjamuan kudus. Ujungnya apa? Mereka tidak sedikit yang lemah, sakit, bahkan ada yang meninggal. Kata 1 Korintus 11 tentang perjamuan kudus, tentang darah Yesus saudara. Makanya pernah di sini waktu perjamuan kudus, kesaksian penglihatan. Semua kita dipercikkan oleh darah Yesus saat perjamuan. Jadi waktu kita terima perjamuan kudus minum darah itu, kita sedang menerima pemercikan darah. Yang darah Yesus sedang berbicara tentang kita. Bahwa kita adalah anak Tuhan saudara, orang dibenarkan. Tapi ada saudaraku, waktu dia nggak layak, dia main-main saudara, hatinya enggak sama Tuhan. Ujungnya dia hanya roti biasa, itu hanya anggur biasa yang dia terima. Walaupun sama-sama, karena enggak sungguh-sungguh. Enggak ada manfaat bagi dia. Malah dia mulai menggeser kesaksian tentang darah anak domba. Akhirnya saudara, bahkan waktu di sini perjamuan dia langsung jatuh. Karena saat itu dia tidak layak. Jatuh. Rebah dia. Karena dia nggak layak. Makanya Alkitab berkata banyak yang tidak layak. Membuat harusnya kan tidak lemah, tidak sakit, tidak meninggal. Tapi apa? Ya sebaliknya, harusnya makin kuat. Ya, justru yang sakit sembuh. Begitu kalau itu perjamuan kudus. Tadinya dia mau meninggal, pas perjamuan kudus, malah dia saudaraku sehat kembali, kuat. Mestinya begitu saudara.
Sehingga perjamuan kudus harus memberikan kita makin ada kekuatan. Sebab di dalam darah itu ada kekuatan Tuhan. Ada nyawa sedang berbicara. Lebih kuat daripada darah Habel, saudara. Kata firman Tuhan. Jangan sampai bergeser. Walaupun kita dipakai oleh Tuhan sebelumnya. Nanti Tuhan akan, saudaraku, yang berkata begini. Kesaksian sudah kalau hilang dia berkata begini. Coba kita baca. Matius pasal 7, saudara. Kita baca. Matius 7. Ayat 21. Sampai 23. 32. Ayat 21 sampai 23. 32. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini orangnya nggak setia di perjalanan. Dia sudah melakukan banyak mujizat. Dia bernubuat. Apalagi dikatakan? Dia mengusir setan. Dia mengadakan mujizat oleh nama Yesus. Tapi saudara di perjalanan nggak setia. Dia berbuat jahat. Kata ayat ini. Pertama bisa saja kejahatannya apa? Dia menjadi sombong, saudara. Saat kita dipakai Tuhan kita menjadi sombong. Yang kedua kenapa dia? Berhenti. Karena Alkitab berkata walau kita bisa mengusir, memindahkan gunung kalau nggak punya kasih, nggak ada arti apa-apa. Ini yang kedua yang membuat mereka gagal, saudara. Sehingga kesaksian itu mulai hilang. Sehingga Tuhan berkata, aku gak mengenalmu. Wah ini takut kita saudara, terus terang saja. Aku gak mengenalmu. Waduh. Aku akan berterus terang. Kata ayat ini, aku tidak pernah mengenal kamu. Tempo hari saudara. Kan ada seperti itu. Ini ada yang menyaksikan itu. Waktu diminta dia di rumah saudara kami. Ya. Artinya seperti kita mendoakan sesuatu. Lalu saudara ketika didoakan, Tuhan berkata, aku tidak mengenal dia. Wah, mengerikan saudara. Tuhan menjawab sama dia, aku enggak mengenal dia. Siapa dia itu? Aduh saudara. Makanya saya bersyukur ya kalau di gereja ini, kalau Tuhan masih memanggil nama saya. Ya misalnya disuruh kita bangun, disuruh berdoa, nama kita disebut saudara. Waduh, apalagi lewat anak-anak Tuhan supaya jangan sampai kita anak Tuhan yang mesti dikatakan sana. Kamu belajar itu, sudah kuberikan pengajaran kepada hamba aku pendeta Simar Mata. Kau belajar sama dia ya, sudah beri pengajar. Wih, kalau nama kita disebut saudara, alangkah bangganya kita. Jangan sampai Tuhan ngomong, memangnya siapa dia? Saya tidak pernah mengenal dia. Nah, sudah mulai mampus lah kita. Selesai kita saudara. Jangan main-main di perjalanan. Saudara, 3 kesaksian ini dimiliki oleh orang percaya. Pertahankan itu saudara. Dengan apa saudara? Tidak begitu susah. Satu yang diinginkan Tuhan kepada kita. Sifat yang paling diinginkan Tuhan. Apa itu? Amsal. Coba kita baca satu firman. Dari ini kita memulainya saudara. Amsal. Pasal 20. Pasal 19 misalnya. Dan nanti pasal 20. Pasal 19 saudara ayat 22, 32. Iya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara. Kesetiaan penting terus kita miliki. Ini yang diinginkan Tuhan. Makanya kalau di
PNS itu, kesetiaan itu paling nomor 1. Kesetiaan. Dia minimal 91 nilai. Kesetiaan. Namanya setia sama Tuhan Yesus. Mau kemana Yesus? Oke Tuhan. Karena coba kita baca pasal 20 ayat yang ke-6. Ini yang paling banyak ada kesaksian ini. Amsal 20 ayat 6, 3, 2, iya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara, lihat ayat ini. Banyak orang hanya mengaku, gua baik. Wah, gua begini, apalagi bersaksi. Kan condong manusia itu kedagingannya ngomong. Gua ini baik, gua ini. Apalagi kalau bercerita, bagaimana supaya orang lain terkesan atas dirinya, saudara. Itu sudah sifat alamiah manusia yang dibawa-bawa. Itu harus dituntaskan, itu dikikis, saudara, habis-habis. Karena banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi siapa yang setia? Alkitab berkata dalam Wahyu pasal yang kedua, hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara, mengikut Tuhan ini harus setia sampai mati. Sehingga kesaksian 3 tadi, saudara, akan selalu ada dalam diri kita. Membuat itu nanti ketika di pengadilan, kesaksian tadi akan menunjukkan, cukup saudaraku 2 kesaksian, 3 kesaksian, akan mengatakan kepada kita, kamu ke sebelah kanan saya, ke sorga saudara. Demikianlah firman Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya tetap mengundang kita semua berlutut saja. Kita berlutut sudah. Kita angkat pujian. Tuhan Yesus setia. Saudara, Tuhan Yesus itu setia, saudara, sama kita ini. Kita kadang-kadang yang tidak setia. Enggak, jangan ragukan kesetiaan Yesus. Nyawanya saja diberi, apalagi yang lain. Makan minum gak usah khawatir, saudara. Nyawanya saja diberi, apalagi soal makan minum. Setia saja sama dia. Setia menjadi pelaku firman. Yang lain akan mengikut itu, saudara. Tuhan Yesus setia. Setia. Sahabat kita dalam segala susah, walau kita mengalami susah, Yesus tetap setia. Kalau orang dunia kita susah, kita ditinggalkan orang dunia. Dia mengerti bahasa, bahkan kita
Haleluya. Isi ini Robi Sani. Aku minta dukungan doa. Semoga dilancarkan ulangan semester 2 besok. Bagi nama Tuhan, saudara Robi Sani yang ada di Minahasa di Sulawesi, di tanggal ujian, saudara. Yaitu saudara Robi harus sedia kepada, percaya saja. Tuhan Yesus sedia, Dia sahabat kita, Dia sahabat kita dalam segala susahku, dalam segala susahku, selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk, dan gelombang, Tuhan Yesus setia. Kita katakan kita, walau alat tak berguna, artinya walau terjadi bagi luar biasa penderitaan, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan. Banyak orang akan mengecewakan kita, digambarkan seperti itu. Tetapi kita harus tetap setia kepada Tuhan.